Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, yang senantiasa meliputi kehidupan kami dimanapun kami berada. Kami selalu percaya ada kekuatan yang dahsyat dalam hidup kami, yang selalu menuntun hidup kami dalam langkah-langkah kami setiap hari. Tanpa napas darimu kami tak bisa apa-apa. Terima kasih buat hidup hari ini, buat napas hidup hari ini. Berkati kami yang beribadah di rumah, di gereja, di semua tempat Tuhan. Dalam puji-pujian yang kami bawa, penyembahan kami kepadamu, tak henti-hentinya kami ingin selalu memuji menyembah Engkau dalam segala keberadaan hidup kami. Kami tak pernah lepas darimu karena Engkau lah yang memberikan kami kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasai kami dengan firman-Mu ya Bapa, dalam kebenaran Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami akan pertobatan, untuk menjaga hidup dan selalu bertobat, mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu yang sering kami jatuh, dan kami selalu mengakui dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan, tak ada yang sempurna di dunia ini, hanya Engkau lah kesempurnaan itu sendiri Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang menjadikan bangsa-bangsa, yang membuat bahasa-bahasa, dan semua orang dalam segala keadaan kami. Kami percaya bahwa ada kekuatan dahsyat di dalam nama Yesus yang memberikan kami kekuatan melalui zaman-zaman yang pahit ini, yang dimana kami sendiri merasakan kuasa-Mu yang besar dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa, lindungi kami dan jagai kami selalu. Amin. Pembacaan kita pada siang jalan sore hari ini terambil dari Esra pasal 7 ayat 28b hingga dengan Esra 8 ayat 1 hingga dengan 30, yang dengan perikop yang sama, persiapan perjalanan, yang berbunyi demikian. Dari Yerusalem dan membuat aku salah. Ini salah. Ya, kita baca aja ya, nggak perlu pakai HP. Maka aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Allahku. Aduh, salah, seharusnya aku sebut Elohim, nggak mau aku sebut Allah lagi ya. Kita mulai lagi. Maka aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Elohimku melindungi aku, dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. Kita coba lagi dari sini. Inilah kepala-kepala kaum keluarga dan silsilah orang-orang yang berangkat pulang bersama-sama aku dari Babel pada zaman pemerintahan Raja Arsasasta. Dari Bani Pinehas, Gersom, dari Bani Itamar dan Daniel, dari Bani Daud, Hatus bin Sekanya, dari Bani Paros, Zakaria, dan bersama-sama dia 150 orang laki-laki tercatat di dalam silsilah. Dari Bani Moab, Elioenai bin Seraya, dan bersama-sama dia 200 orang laki-laki. Dari Bani Satu, Sekanya bin Yahasiel, dan bersama-sama dia 300 orang laki-laki. Dan dari Bani Adin, Ebed bin Yonatan, dan bersama-sama dia 50 orang laki-laki. Dari Bani Elam, Yesaya bin Atalia, dan bersama-sama dia 70 orang laki-laki. Dan dari Bani Zebaja bin Mikael, dan bersama-sama dia 80 orang laki-laki. Dan dari Bani Yoab, Ubaja bin Yehiel, dan bersama-sama dia 218 orang laki-laki. Dan dari Bani Selomit bin Yosefia, dan bersama-sama dia 160 orang laki-laki. Dan dari Bani Bebai, Zakaria bin Bebai, dan bersama-sama dia 28 orang laki-laki. Dan dari Bani Asgad, Yohanan bin Hakatan, dan bersama-sama dia 110 orang laki-laki. Dan dari Bani Adonikam yang datang kemudian, dan inilah nama mereka: Elifelet, Yehiel, dan Semaya, dan bersama-sama mereka 60 orang laki-laki. Dan dari Bani Buai, Utai dan Zabud, dan bersama-sama dia 70 orang laki-laki. Aku menghimpunkan mereka dekat sungai yang mengalir ke Ahawa, dan di sana akan berkemah 3 hari lamanya. Ketika aku selidiki mereka, ternyata ada orang-orang Israel awam dan imam-imam, tetapi tidak dapat di antara mereka orang-orang dari Bani Lewi. Sebab itu aku mengirim Eliezer, Ariel, Semaya, Elnatan, Yarib, Elnatan, Natan, Zakaria, Mesulam, yakni kepala-kepala kaum keluarga, dan Yoyarib, dan Elnatan, yakni pengajar-pengajar.
Dengan suatu pesan untuk Ido, kepala setempat di Kasipia, aku menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulut mereka untuk dikatakan kepada Ido dan saudara-saudaranya, para budak di Bait Elohim di Kasipia itu, supaya mereka mendatangkan kepada kami orang-orang yang harus menyelenggarakan kebaktian di rumah Elohim kami. Kemudian, karena tangan murah Elohim kami itu melindungi kami, didatangkanlah oleh mereka kepada kami orang-orang yang berakal budi dari Bani Mahli bin Lewi bin Israel, yakni Rebia dengan anak-anak dan saudara-saudaranya 18 orang, dan Hazabia beserta Yesaya dari Bani Merari dan saudara-saudaranya dan anak-anak mereka 20 orang, dan dari para budak di Bait Elohim yang diberikan Daud dan para pembesar untuk membantu pekerjaan orang-orang Lewi 220 orang, yang masing-masing ditunjuk dengan disebut namanya. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Elohim kami dan meminta kepadanya jalan yang aman bagi kami, anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan, sebab kami telah berkata kepada raja demikian: tangan Elohim kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Elohim, dan Elohim mengabulkan permohonan kami. Lalu aku memilih 12 orang pemuka imam, yakni Serebia dan Hasabia, dan bersama-sama mereka 10 orang dari antara saudara-saudara mereka. Aku menimbang bagi mereka perak, emas, dan perlengkapan-perlengkapan, yakni persembahan-persembahan khusus bagi rumah Elohim kami yang dikhususkan oleh raja, serta penasihat-penasihatnya dan pembesar-pembesarnya dan semua orang Israel yang ada di sana. Mula aku menimbang untuk menyerahkan ke tangan mereka perak 650 talenta, perlengkapan perak seharga 100 talenta, emas 100 talenta, 20 piala emas seharga 1000 dirham, dan 2 buah perlengkapan daripada tembaga murni yang mengkilat dan indah seperti emas. Dan aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan, dan perlengkapan ini pun kudus. Dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan Elohim nenek moyangmu. Rawatlah dan jagalah itu sampai kamu dapat menimbangnya di depan para pemuka imam serta orang-orang Lewi dan para pemimpin kaum keluarga orang Israel di Yerusalem, di dalam bilik-bilik rumah Tuhan. Lalu para imam dan orang-orang Lewi menerima perak dan emas dan perlengkapan yang telah ditimbang itu untuk dibawa ke Yerusalem, ke rumah Elohim kami. Demikianlah pembacaan kitab kita siang menjelang sore hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, suka membaca Alkitab, dan setiap hari suka memuji menyembah Tuhan, menyerahkan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan, dan setiap hari berbahagia karena Tuhan yang memberikan hidup itu adalah Tuhan yang hidup di dalam firman-Nya, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kuasai kami selalu dengan kasih-Mu, agar kami mengerti memahami jalan-jalan-Mu dengan firman-Mu, supaya setiap hari kami boleh mendengarkan, memahami, merenungkan, mengerti, dan menjadikan firman itu sebagai rema dalam hidup kami, supaya kami tetap menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati dalam kasih Kristus yang abadi. Terima kasih Roh Kudus, biarlah kami selalu bertobat setiap hari, mengakui semua dosa-dosa kami di hadapan Bapa, dan berdoa secara pribadi meminta pertolongan pengampunan, agar setiap hari kami memahami kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau Maha Pengasih Pengampun, Engkau Maha Kudus, Maha Mulia. Karena itu kami setiap hari belajar dari firman-Mu untuk menjauhi dosa-dosa. Dan walaupun kami tidak sempurna, kami tetap mau bertobat. Kami tetap mau duduk dekat di hadirat-Mu, walaupun hanya 1 hari di pelataran-Mu. Amin. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu. Kami boleh merenungkannya setiap hari, boleh memuji menyembah Engkau, boleh beribadah kepada-Mu. Dan berkati semua bangsa-bangsa di dunia, bangsa pilihan-Mu yang sedang melawan kejahatan dunia ini, dan juga mereka yang dalam kegelapan, orang-orang tertindas, orang-orang yang karena korban peperangan, karena kejahatan sekelompok orang. Dan lindungi semua anak-anak Tuhan walaupun mereka menjadi martir, tetapi justru hujan pertobatan dan hujan pencurahan kasih karunia akan terjadi di seluruh dunia ini.
Berkati semua anak-anak Tuhan yang bekerja di kerajaan-Mu, hingga Injil disebarkan di seluruh dunia melalui berbagai media dan juga pelayanan yang maha kasih dari Kristus. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara dan saya. God bless you all.